Anda menyaksikan Headline News Metro TV bersama saya Jason Sambo, Bangkit Bergerak Bersama. Pemirsa, usai meresmikan sebuah masjid raya di Solo, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo langsung bertolak ke Bali untuk menghadiri rangkaian kegiatan G20. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Muhammad Reisa langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat siang, Reisa. Apa agenda Presiden Joko Widodo hari ini? Selamat siang Jason, Presiden Joko Widodo setelah kemudian bertolak kembali ke Bali tadi telah tiba sekitar pukul 11.28 waktu Indonesia Tengah dan nantinya Jokowi akan mengikuti serangkaian agenda untuk menjelang hari puncak KTT G20 yang akan berlangsung esok hari. Untuk agenda Presiden Joko Widodo pada hari ini, Presiden Joko Widodo direncanakan akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para delegasi. Kami dapat informasinya bahwa akan ada 6 pertemuan bilateral yang akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, namun sifatnya masih tentatif. Kami juga menduga bahwa pada hari ini untuk pertemuan bilateralnya akan bertemu bersama dengan para pimpinan organisasi atau lembaga internasional yang juga turut hadir dan diundang untuk mengikuti rangkaian agenda KTT G20 pada hari ini. Dan juga nantinya pertemuan bilateral ini juga akan dilakukan bersama dengan para kepala negara, namun belum ada juga yang pasti informasinya terkait dengan siapa saja kemudian kepala negara yang akan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Namun informasinya menurut Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bahwa banyak sekali kepala negara yang ingin melaksanakan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki peran yang cukup strategis dalam permasalahan global dan juga sebagai tempat yang baik untuk melakukan investasi di Indonesia karena memang beberapa pertemuan bilateral disebutkan akan terjadi kesepakatan investasi antar dua negara khususnya yang akan masuk ke Indonesia. Misalnya kalau dibocorkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa nanti pada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden rencananya akan ada kesepakatan untuk penandatanganan investasi yang totalnya cukup besar, jasa yang mencapai sekitar hampir 5 miliar US dollar yang kemudian akan disepakati akan investasi begitu Amerika Serikat ke Indonesia, namun dipastikan bahwa investasi ini seluruhnya untuk kepentingan bangsa Indonesia dan tidak ada ikut campur tangan dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian juga pada hari ini yang bisa kami informasikan bahwa tadi sekitar 10 menit yang lalu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga sempat meninjau media center yang ada di tempat kami saat ini melaporkan, dan tadi juga Menkominfo sedikit mengecek kemudian meninjau bagaimana kesiapan infrastruktur dari media center sendiri dan tadi memastikan bahwa seluruh persiapan dari infrastruktur media center sudah siap digunakan untuk rekan-rekan media. Informasinya bahwa di media sendiri ada sekitar 2.000 jurnalis yang hadir baik untuk di tingkat lokal maupun juga internasional, dan seluruh jurnalis ini juga sebelumnya sudah terverifikasi. Dan juga tadi Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan dan meminta kepada para jurnalis atau media untuk tidak langsung datang ke lokasi penyelenggaraan KTT G20 khususnya ketika pada acara puncaknya pada pembukaan dan penutupan, karena memang ada beberapa lokasi yang sifatnya tertutup atau terbatas begitu sehingga rekan-rekan media juga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam lokasi tersebut. Dan juga dikatakan meski kemudian terbatas, namun media tetap diberikan akses full untuk bisa menyaksikan secara langsung dan juga menyaksikan secara terhubung begitu melalui layar besar yang ada di media center untuk bisa menyaksikan secara langsung agenda yang terbatas tersebut. Ini juga tentu untuk menjaga agar situasi tetap kondusif karena memang penjagaan mulai dari kemarin ini Jason juga sudah diperketat situasinya di Nusa Dua Bali. Misalnya juga ketika masuk harus memperlihatkan ID card dan juga saat ini hanya kendaraan listrik saja yang kemudian boleh masuk di lingkungan Nusa Dua Bali, sehingga kendaraan non listrik atau kendaraan menggunakan bahan bakar ini tidak diperkenankan masuk, namun hanya boleh memarkirkan di titik-titik yang memiliki shuttle bus. Jadi nanti para peserta, delegasi ataupun juga media bisa menggunakan shuttle bus untuk masuk atau mobilisasi di dalam kawasan Nusa Dua Bali. Dan kita juga nanti akan masih menunggu terkait dengan agenda Jokowi lainnya dan juga termasuk agenda-agenda
press briefing yang akan dilaksanakan, dan kami dapat informasi bahwa setiap pertemuan bilateral nantinya akan ada press briefing yang akan disampaikan, entah itu dari pihak menteri ataupun juga dari pihak yang lainnya terkait dengan apa hasil pertemuan bilateral yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk juga apa saja nanti agenda-agenda penting lainnya yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kegiatan KTT G20 Bali ini. Jason. Baik, terima kasih Muhammad Raisa atas laporan langsung Anda dari Bali dan selamat kembali bertugas.